Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Hi, hello, hi. How are you today? Ya, Miss harap semoga kalian semua selalu baik-baik saja dan tetap mengikuti peraturan pemerintah untuk selalu stay at home dan belajar dari rumah. Ya, before we start our lesson, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, let me introduce myself. Karena ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi di sini saya Hoirul Uma, you can call me Miss Uma, and I'm from English Education Department of IAIN Jember. Jadi Miss itu dari jurusan Bahasa Inggris di kampus IAIN Jember. Selama 2 bulan ke depan, kalian akan belajar bersama dengan Miss Uma. Kita belajar mata pelajaran apa sih? Ya pasti kalian sudah tahu kan? Ya, kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Untuk hari ini kita akan belajar dimulai dari bab 5. Bab 5 itu tentang apa? Ya, it is beautiful day. Pasti kalian sudah tahu kan? Bab 5 itu akan membahas tentang it is beautiful day. Sudah kebayang nggak sih apa itu it is beautiful day? Kira-kira apa ya? Ayo kita lihat di slide selanjutnya. Apa sih yang akan kita pelajari dari what it is beautiful day? Beautiful cantik. Hari yang cantik. Gitu tah? Apa ya? In this chapter atau di bab ini kita akan belajar tentang we will learn about Oxford and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi, di bab ini kita akan belajar bagaimana cara kita memberikan informasi dan menanyakan informasi yang berkaitan dengan sifat seseorang, hewan, dan sesuatu. Supaya kita bisa mengidentifikasikan gimana sih karakternya mereka gitu kalau orang, atau gimana sih bentuknya gitu kalau hewan gitu. Jadi hal-hal yang menyifati terhadap mereka, baik kepada seorang, hewan, dan benda gitu. Jadi kita bisa mengkritisinya. Hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan agar kita bisa memberikan informasi dan menanyakan informasi terkait sifat hewan itu dan seseorang maupun benda. Apa aja sih dan gimana cara membuatnya? Ya, itu yang akan kita pelajari di bab ini. Next. Di sini di buku kalian sudah ada contohnya. The example of asking and giving information about the qualities of art. Jadi di buku kalian di awal itu sudah dikasih contoh gimana caranya menanyakan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan sifat park. Park ini masuk ke mana sih? Berarti masuk ke benda. Kan park itu benda, kata benda. Di sini di percakapan itu contohnya seperti yang dikatakan oleh Siti. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Dari kalimatnya Siti itu mana sih yang menunjukkan giving information about the qualities of park? Ya, benar. This park is shady. Jadi shady atau kata teduh itu menyifati kepada parknya atau kepada tamannya. Jadi taman itu teduh gitu artinya. Berarti kata teduh itu menyifati kepada tamannya gitu. Menunjukkan kalau taman itu teduh. Jadi semuanya kalian ingin mengatakan untuk mengidentifikasikan sifat dari benda, hewan maupun seseorang, yang perlu diperhatikan tentunya adalah kata sifatnya. Lantas gimana sih Miss rumusnya agar kita bisa membuat
atau memberikan informasi yang berkaitan dengan sifat seorang, terus sifat hewan sama sifat benda itu. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah di sini yang berwarna biru ini adalah subjeknya. Jadi ketika kalian ingin memberikan informasi tentang the qualities of people maupun animals dan things, itu kalian harus memperhatikan subjeknya. Jadi kalian tidak bisa semuanya kalian ketemu sama Miss terus langsung bilang beautiful gitu. Ya gak bisa dong, Miss kan gak tahu siapa yang beautiful. Bisa juga Miss maupun teman kalian yang lain gitu. Jadi kalian harus memperhatikan subjeknya juga. Kata sifat itu tertuju kepada siapa, kayak gitu. Jadi yang pertama, untuk menunjukkan statement giving information about the qualities, baik itu people, animals, maupun things, itu juga harus ada yang namanya subjek. Subjek itu yaitu yang tiga itu, bisa benda, bisa orang, maupun bisa animals. Terus setelahnya ada subjek itu harus memperhatikan to be. To be itu apa, Miss? To be itu adalah kata penghubung untuk subjek dan adjektifnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah itu. Jadi itu perlu dikasih, itu rumus, gak boleh dihilangkan. Jadi kalau cuma kalian bilang si beautiful gitu, itu gak bermakna. Jadi emang rumusnya itu ketika kalian ingin membuat statement yang berkaitan dengan kata sifat atau menyifati seorang ataupun hewan maupun benda, kalian harus memberi to be. Gak bisa langsung kepada adjektifnya kayak gitu. Nah, di sini sama Miss sudah dikasih tanda. Jadi this part is shady. Berarti is ini to be-nya. Shady ini adalah adjektifnya dan part ini merupakan subjeknya. Jadi shady menyifati kepada parknya dan park ini disifati oleh shady. Sampai di sini paham? Jadi dari slide yang ini itu dapat diberi kesimpulan bahwasannya untuk membuat giving information yang berkaitan dengan sifat seorang, benda, dan hewan itu harus memperhatikan tiga hal. Jadi subjeknya, to be-nya, sama adjektifnya. Ya, di peraturan dalam to be ini, kalau itu to be ada 3. Jadi kalau am itu dikhususkan untuk I saja. Jadi I'm gitu. Terus kalau is itu digunakan untuk she, he, it, sama orang tunggal. It ini mengacu kepada benda. Jadi kalau kalian bilang apple gitu, itu juga pakai is itu be-nya. Terus umpamanya rabbit itu juga pakai is. It itu mengacu kepada benda. Dan juga orang tunggal. Orang tunggal itu gimana sih, Miss? Orang tunggal itu ya satu orang, kayak cuma Lina, Rani, Siti, Edo gitu. Itu pakai is to be-nya. Sedangkan kalau R itu digunakan untuk we, kita, terus they, mereka, sama orang banyak. You juga, you are gitu, kamu gitu, itu pakai R. Sama orang banyak atau orang jamak. Orang banyak itu maksudnya gini, orang yang terdiri dari lebih dari satu orang, namanya orang banyak. Jadi kayak Ani and Edo are Ani and Siti are beautiful gitu. Jadi pakai are to be-nya. Itu yang perlu diperhatikan karena banyak sekali yang lupa penggunaan to be itu. Agar kalian tidak lupa, jadi bisa dihafalkan itu. Ya, next. Yang pertama, gimana sih Miss caranya kita mendeskripsikan sesuatu? Apa aja sih yang perlu diperhatikan? Ya, yang pertama itu adalah condition. Jadi kalian kalau ingin memberikan atau mengidentifikasikan sifat dari sebuah sesuatu atau benda, jadi kalian itu bisa melihat dari yang pertama itu kondisinya. Contohnya di sini clean. Clean itu bersih.
Contohnya, the kitchen is very clean. Jadi, dapur itu sangat bersih. Berarti situasi dari kitchen itu menunjukkan bahwa dapur itu bersih gitu. Jadi kalian kalau ingin mengatakan dapurnya itu bersih, berarti kalian bisa mengatakan the kitchen is very clean. Jadi kitchen ini disifati oleh clean, dan is di sini seperti yang Miss katakan, jangan lupa ketika ingin mendeskripsikan sebuah sesuatu atau untuk mengidentifikasikan sebuah sesuatu, karena di sini subjeknya adalah kitchen itu benda, maka to be-nya adalah is. Sampai di sini paham? Ya, yang selanjutnya itu adalah temperatur. Temperatur itu bisa juga benda itu dilihat dari situasinya. Contohnya di sini gampangnya itu adalah hot. The water is very hot. Jadi di sini apa yang menjadi subjeknya adalah water, air. Dan sifatnya apa? Hot. Jadi air itu sangat panas. Berarti to be-nya harus is. Karena apa? Karena water itu kan benda. Jadi yang berkaitan dengan benda itu to be-nya harus is. Yang ketiga itu untuk mendeskripsikan sesuatu juga bisa dilihat dari teksturnya. Di sini contohnya sharp. The knife is very sharp. Pisau itu sangat tajam. Jadi kata sifatnya adalah sharp. Ya, benar. Berarti sharp ini menyifati kepada. Selanjutnya itu adalah flavor. Jadi yang bisa diperhatikan untuk mendeskripsikan sesuatu itu atau mendeskripsikan benda itu dari segi rasanya. Contohnya di sini adalah sweet. The cake is very sweet. Jadi kue itu sangat manis. Berarti yang menyifati adalah kata sweet. Dan subjeknya adalah cake. Maka karena cake ini benda, to be-nya harus pakai is. Yang terakhir yang perlu diperhatikan itu adalah scan. Scan di sini itu adalah dari baunya. Di sini contohnya adalah kata sifat fishy. Fishy. Contohnya the dress is fishy. Baju itu amis. Berarti amis itu menyifati kepada bajunya. Berarti dress disifati oleh fishy. Karena dress adalah kata benda, maka to be-nya harus memakai kata is. Lanjut ke contohnya. Di sini di bukunya di halaman 103 sudah dikasih contoh. Contohnya di sini, wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Jadi yang menunjukkan kata sifat atau yang menunjukkan statement dalam memberikan informasi bahwasannya classroom-nya itu adalah is clean and tidy. Jadi statement yang menunjukkan the qualities atau yang menyifati dari benda adalah kata clean and tidy. Sehingga dalam percakapan ini bisa disimpulkan bahwa Dayu say Lina's classroom is clean and tidy. Karena yang menunjukkan statement yang berhubungan dengan memberikan informasi tentang sifat suatu benda adalah clean and tidy dengan kata the classroom is clean and tidy. Nah, di sini paham? Ya, yang selanjutnya adalah how to describe animals. Jadi kan tadi sudah belajar tuh gimana cara mendeskripsikan things atau benda, yaitu harus memperhatikan 5 hal, yaitu yang pertama situasinya, terus sudah gitu teksturnya, temperaturnya, terus baunya, dan juga rasanya. Kalau animals apa aja sih Miss yang bisa diperhatikan? Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah size-nya. Jadi bisa dilihat dari bentuknya. Contoh kata sifatnya di sini kata fat. Contoh kalimatnya the dog is fat. Anjing itu gemuk.
Berarti gemuk menyifati kepada anjingnya. Karena anjing adalah kata benda, maka to be-nya memakai kata is. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah shape-nya atau bentuknya. Contohnya, fierce, kata sifatnya fierce. The elephant has fierce eyes. Gajah itu memiliki mata yang bulat. Berarti mata bulat menyifati kepada matanya elephant. Berarti subjeknya adalah elephant. Ya, benar. Terus yang ketiga bisa diperhatikan dari warnanya. Contohnya white. The rabbit is white color. Kelinci itu berwarna putih. Berarti putih menyifati kepada rabbitnya. Dan karena rabbit maka to be-nya harus memakai is. Oke, yang terakhir itu bisa dilihat dari speed-nya atau kecepatannya. Contohnya di sini adalah kata sifat fast. The rabbit is very fast. Jadi, kelinci itu sangat cepat. Kelinci disifati oleh kata fast. Karena ini kelinci adalah kata benda, berarti to be-nya harus is. Sampai di sini paham? Berarti kalau mendeskripsikan peoples atau orang itu ada 5. Sedangkan untuk mendeskripsikan hewan itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Dan di sini ada contohnya di buku kalian di halaman 111. Edo, your dog has a fierce eyes. But he is actually very friendly and playful. Jadi di sini yang menunjukkan statement pemberian atau mengidentifikasikan kata sifat itu adalah your dog has fierce eyes. Karena fierce ini menyifati kepada dognya, kepada anjingnya. Jadi kesimpulannya dari percakapan ini adalah Benny mengatakan bahwasannya anjing Edo memiliki mata yang bulat. Tetapi Edo mengatakan bahwasannya anjingnya adalah ramah dan playful. Jadi di sini Edo juga memberikan statement yang mengidentifikasikan sifat dari anjingnya. Dan Benny juga memberikan statement yang berbeda terkait identifikasi atau informasi dari sifat anjing Edo. Gitu. Sampai di sini sudah paham? Selanjutnya adalah membahas tentang how to describe people. Sebelumnya kita kan sudah membahas bagaimana cara mendeskripsikan benda dan hewan. Kalau benda memperhatikan 5 hal, kalau hewan memperhatikan 4 hal yang sudah disebutkan tadi. Nah, kalau mendeskripsikan seorang itu apa saja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama itu adalah dari segi karakter and personality. Karakter itu ya emang yang melekat dalam diri seseorang itu kayak gitu. Karakternya emang gitu. Di sini contohnya kayak jujur, marah, baik, dermawan gitu. Emang sudah ada dalam diri seorang itu gitu. Kita bisa menilai mereka kalau kita sudah tahu mereka. Contohnya itu di sini Anis. He is Anis. Dia jujur. Berarti kata sifatnya adalah Anis. Subjeknya adalah he, dia laki-laki. Karena he, dia laki-laki, maka to be yang harus digunakan adalah is. Sedangkan yang kedua, friendly. Contohnya, they are friendly. Kenapa di sini pakai are? Seperti yang disebutkan yang di slide sebelumnya. Ketika subjeknya adalah they, maka to be-nya harus are. Dan kata sifatnya di kalimat ini adalah friendly yang menyifati they. Yang kedua yang bisa diperhatikan dari segi appearance-nya. Appearance itu apa? Dari segi penampilannya. Contohnya cantik, kurus, terus tinggi,
terus juga imut gitu. Jadi dari segi tampak covernya, luarnya aja gitu. Kita kan bisa menilai seorang dari covernya orang itu, dari penampilan orang itu gitu. Contohnya di sini kalimat beautiful. They are beautiful. Mereka cantik. Berarti beautiful menyifati kepada mereka. Di sini pakai are karena subjeknya adalah they. Di sini yang kedua, teen, kurus. Ani is teen. Di sini tubinya pakai is karena Ani tunggal. Maka ketika subjeknya tunggal, berarti menggunakan kata is. Di sini Ani disifati dengan kata teen. Yang terakhir bisa dilihat dari segi feeling and emotionnya. Jadi bisa dilihat dari perasaan dan emosional mereka. Mereka gimana sih perasaan mereka atau keadaan mereka gitu. Contohnya di sini seperti nervous, terus udah gitu malu, takut, terus seneng gitu. Itu kan juga menunjukkan perasaan mereka gitu. Contohnya di sini happy, he is very happy now. Dia sedang bahagia sekarang. Berarti menunjukkan perasaan dia laki-laki itu kan kalau dia sedang bahagia saat ini gitu. Berarti kata sifatnya adalah happy. Dan happy ini menyifati kepada he dia laki-laki. Karena subjek adalah he dia laki-laki, to be-nya memakai kata is. Oke, sampai di sini paham? Ya, lanjut ke contohnya. Di sini di buku halaman 117 di situ ada contohnya. Look, Edo is helpful. Yes, he is. He is helpful and kind. Jadi di sini Lina itu menunjukkan atau memberikan statement bahwasannya sifat yang dilakukan oleh Edo itu menunjukkan kalau Edo adalah helpful karena Edo di sini membantu gurunya gitu. Makanya Lina memberikan statement bahwasannya Edo memiliki sifat yang helpful. Di sini ditunjukkan dalam kalimat apa? Yaitu dengan kalimat Edo is very helpful. Helpful ini menyifati kepada Edo dan to be yang dipakai adalah is karena Edo adalah dia laki-laki karena Edo adalah tunggal, kata tunggal. Kemudian Benny punya statement yang berbeda. Benny juga memberikan informasi yang sedikit berbeda terkait sifat Edo. Dia mengatakan he is helpful and kind. Jadi kata Benny, Edo bukan hanya helpful tapi juga kind, tapi juga baik gitu. Jadi Benny mengatakan he is helpful and kind. Kata sifatnya adalah helpful and kind. Berarti dari dialog ini dapat disimpulkan bahwasanya Lina mengatakan bahwa Edo is helpful. Benny says that Edo is helpful and kind. Jadi Lina mengatakan kalau Edo helpful doang, penolong. Kalau Benny itu mengatakan berbeda. Kalau Edo itu helpful dan juga kind. Jadi penolong dan juga baik gitu. Sampai di sini paham? Ya, jadi dari penjelasan semuanya itu dapat diambil kesimpulan bahwasannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi terkait sifat seorang, terkait sifat hewan, dan terkait sifat suatu benda, hal yang perlu diperhatikan adalah subjeknya, to be-nya, dan juga kata sifatnya. Jadi ketika kalian ingin memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan sifat atau kalian ingin mengidentifikasikan atau mengkritisi dari benda, hewan maupun seseorang, kalian harus menggunakan penggunaan sentence ini. Jadi harus ada subjeknya, ada to be-nya, dan ada sifatnya. Ketika kalian ingin memperhatikan ketika kalian ingin mengidentifikasikan sebuah benda, berarti kalian bisa melihat dari segi situasinya, terus udah gitu temperaturnya, terus udah gitu baunya, terus udah gitu dari segi weathernya juga, dan yang 5 hal tadi. Kalau yang
hewan, kalian bisa melihat dari 4 hal yang Miss katakan sebelumnya, yaitu seperti size-nya, shape-nya, terus udah gitu speed-nya juga, dan juga color-nya. Dan kalau untuk seseorang, kalian juga bisa melihat dari segi karakternya mereka, terus udah gitu feeling mereka, dan juga appearance-nya mereka gitu. Sampai di sini paham? Jadi kalau menurut misi kesimpulannya, hal yang perlu kalian perhatikan adalah 3. Subjeknya, to be-nya, dan adjektifnya. Maka kalian bisa mengidentifikasikan sifat seseorang, benda, dan hewan ketika kalian paham penggunaan ketiga-tiganya ini. Subjeknya itu siapa? Terus udah gitu, to be yang harus digunakan apa? Maka kata sifat yang cocok untuk mengatakan hal tersebut adalah apa? Gitu. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Miss sampaikan. Kurang lebihnya Miss minta maaf sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan yang lebih untuk kalian dan bisa membantu kalian untuk lebih paham dan lebih menyukai bahasa Inggris. Dan semoga kalian bisa mempraktekkan di kehidupan kalian sehari-hari. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, tetap ikuti peraturan pemerintah untuk stay at home dan belajar dari rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.